Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Kaifa halukunna fi hadha al-yawm المبارك. فنحن اليوم إن شاء الله سنتحدث عن أحكام الظهار. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang namanya adalah al-zihar, ya. Yang mana sebelumnya kita sudah selesai dari talak, ya. Talak sudah selesai. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan yang sepertinya itu talak tapi ternyata bukan talak. Contohnya kemarin seperti al-ila, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya. Karena apa? Ya, tidak menggauli istri itu adalah diantara salah satu, ya, kode bahwasanya suami itu tidak suka dengan istrinya. Pada zaman jahiliyah kan dianggap tolak, tapi sekarang setelah Islam datang maka itu tidak dianggap tolak, tapi hanya sebagai al-ila dan ada hukum-hukum di bawahnya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam al-zihar, ya. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, coba antum lihat bukunya, faslun wal-zihar, dan zihar an yaqula ar-rajulu li zawjatihi adalah ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu itu seperti apa? Seperti pundaknya ibuku. Fa idza qala laha dzalika, nah jika suami itu mengatakan seperti itu, lam yutbi'hu bit talaqi sara aidan, dan tidak diikuti dengan talak, sara aidan, maka akan kembali. Maksudnya apa? Kembali perkataannya, ya, tidak diambil perkataan itu. Kemudian walazimathu al-kafarah, dan seorang suami ini lazim, diwajibkan untuknya membayar kafarah karena dia telah kembali dari atau telah menarik ziharnya. Nah, al-zihar di sini, ya, artinya itu kan al-zihar secara bahasa itu artinya adalah pundak, ya, pundak. Maka seorang laki-laki, ya, jika dia menyamakan istrinya dengan pundak seorang ibunya, maka dia itu seperti apa? Seperti dia itu menyamakan derajat istrinya dengan derajat ibunya, yang mana suami ini kan tidak bisa menggauli ibunya, maka dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Berarti dia menyamakan istrinya itu apa? Tidak mau menggauli istrinya seperti ibunya. Nah, seperti itu. Kenapa dibilang pundak, ya? Karena, ya, disebutkan bahwasannya perempuan itu adalah tempat tempat tunggangan laki-laki. Wallahu alam, di sini disebutkan maudhi'ur rukub, tempat tunggangan, ya. Wallahu alam, Ustaz enggak paham artinya apa. Kemudian sama, ya, pada zaman jahiliyah perkataan zihar ini dianggap sebagai talak, sebagai cerai. Tapi setelah syariat datang, maka zihar ini tidak dianggap talak. Tapi ketika Islam datang, maka akan diharamkan, haram. Maka akan diharamkan bagi seorang suami, ya. Ketika seorang suami mengatakan seperti ini, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram baginya. Apa dalilnya Ustaz bahwasanya al-zihar itu haram? Ada dalilnya, coba antum buka, ya, surah Al-Mujadilah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yuzahiruna minkum, ya, yang suami-suami yang menziharkan, min nisaihim, ya, ma hunna ummahatihim, istri-istri mereka dengan
ibu-ibu mereka, in ummahatuhum illa allai waladnahum, ya, padahal ibu-ibu mereka itulah yang melahirkan mereka. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Nah, mereka itulah suami-suami itu mengatakan sesuatu yang mungkar, perkataan yang mungkar dan zur, perkataan yang haram, ya. Nah, inilah dalil diharamkannya al-zihar. Wa innahum layaquluna munkara, mereka mengatakan sesuatu yang mungkar, minal qawli wa zura, dan juga wazur, perkataan yang bohong, yang keji juga. Nah, makanya diharamkan seorang suami mengatakan al-zihar kepada seorang istrinya, tapi tidak dianggap talak, tapi hanya haram saja. Nah, ketika sesuatu ini haram, ya, al-zihar kan karena haram, maka bagi orang-orang yang mengatakannya, ya, maka dia wajib membayar kafarah, ya, membayar kafarah jika dia telah kembali kepada istrinya, jika dia telah kembali kepada istrinya dengan menggaulinya, ya, maka dia harus kafarah. Nanti kita akan sebutkan kafarahnya apa saja. Kemudian, Ustadz, ini kan, yang zihar kan ini menyerupakan pundaknya istri dengan dengan pundaknya ibu, berarti artinya adalah menyamakan istri dengan ibu. Tapi kalau misalnya kita nyamakan perutnya, misalnya anti alayya kabatni ummi, kamu itu seperti perutnya ibuku, atau anti alayya kafakhidhi ummi, kamu itu seperti pahanya ibuku, maka ini zihar bukan, Ustaz? Maka di sini para ulama menyebutkan, ya, sini ada dua poin, sini ada dua ketentuan. Yang pertama, jika anggota badan itu adalah anggota badan yang mulia seperti mata, ya, atau lain-lainnya yang mulia, misalnya kamu itu seperti matanya ibuku, maka ini bukan zihar, ya, karena ini adalah anggota badan yang mulia, berarti dia memuliakan istrinya seperti memuliakan ibunya. Yang kedua, kalau misal dia menyerupakan anggota badan yang tidak mulia, misalnya seperti paha, atau anggota badan yang diharamkan paha, atau perut, atau kemaluan, ya, atau ya yang tidak mulia, kaki, ya, maka ini dinamakan zihar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Kemudian ada masalah lagi, Ustadz. Nah, kalau misalnya kita menyamakan istri kita dengan selain ibu kita, selain nenek kita, boleh nggak? Atau orang-orang yang mahram sama kita, sama saudari perempuan kita, masuk nggak Ustadz ke zihar? Jawabannya adalah, ya, ketika seorang istri disamakan dengan wanita yang mahram dengan suami ini, maka itu zihar, ya, contohnya dengan neneknya, atau dengan saudara perempuannya, atau dengan bibinya, dengan tantenya, ya, maka ini namanya zihar. Baik, selesai ya dari masalah itu. Kemudian masalah yang selanjutnya, masalah yang keberapa ini? Ketiga atau keempatnya, lupa, ya. Nah, hukum yang terjadi setelah dia melakukan atau mengucapkan zihar ini. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya hukum zihar itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Tapi ada misalnya suami yang mengatakan seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Al-ahkam al-murattabah, ya, yang dia dapatkan ketika dia telah melakukan zihar adalah, yang pertama, dia itu tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membatalkan zihar tersebut,
tersebut. Kemudian yang kedua, ya, dia wajib membayar kafaroh ketika dia telah melanggar ziharnya tersebut. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu dia tidak boleh al-wata ya, nggak boleh menggauli istrinya sampai dia melanggar yukafir atau ya melanggar ziharnya atau membatalkan ziharnya. Kemudian yang kedua, jika dia membatalkan ziharnya, maka dia harus atau wajib membayar kafarohnya. Nah, kemudian ikhwati atau akhwati fillah, kita masuk ke perkataan pengarang lagi. Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin, dan kafarohnya itu adalah itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang beriman, yang mukmin, salimatin minal uyubil mudirrati bil amali wal kasbi, yang selamat dari aib-aib yang buruk yang menjejaskan amal pekerjaannya. Fa illam yajid, jika dia tidak mendapatkan ini budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, maka jika dia enggak bisa, fa it'amu sittina miskina, dia harus memberi makan 60 orang miskin. Kullu miskinin muddun, setiap orang miskin 1 mud. Wala yahillu lil muzahiri wat'uha, dan suami yang mengatakan zihar tidak halal baginya untuk menggauli istrinya hatta yukafir, sampai dia membatalkan ziharnya tersebut. Nah, ini adalah kafarohnya, yaitu kafaroh zihar. Kafaroh ini disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat keberapa? Ayat ketiga. Walladzina yuzahiruna min nisaihim, orang-orang yang berzihar kepada perempuan wanita-wanitanya, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali dari apa yang mereka katakan, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, ya, mereka harus membebaskan budak min qabli an yatamassa, dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian faman lam yajid, jika kalian tidak mendapatkan hamba, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati, jika enggak bisa, fa it'amu sittina miskina, maka memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Nah, itu dia masalahnya, itu dia. Jadi dia harus membayar kafarah ini baru dia bisa menggauli istrinya kembali. Nah, kafarah ini, hukuman ini berlaku dengan ketentuan tertib, harus dengan tertib, nggak boleh memilih ya. Kafaratul zihar ya, kafaratul zihar itu bit tertib, harus tertib 1, 2, dan 3. Jika pertama yang harus dilakukan apa? Membebaskan budak. Kalau nggak bisa siam, kalau nggak bisa beri makan ya. Nggak bisa kita pilih, saya enaknya paling enak ya inilah, puasa aja lah karena saya nggak punya apa-apa. Tidak bisa, kecuali kalau ada uzurnya. Nah, berarti kafaratul zihar adalah tertib. Aslinya surah Al-Mujadilah ini ya ada kisahnya. Ada 2 orang ya sahabat di zaman Rasulullah SAW, suami istri ya. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW, namanya Khuwailah binti Malik bin Sa'labah ya. Khuwailah namanya. Nah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
suamiku telah mengucapkan zihar kepadaku. Suaminya siapa? Suaminya Aus bin As-Samit. Kemudian Rasulullah SAW tidak tahu apa yang harus dilakukan, belum tahu hukumnya, hukum zihar ini, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 1 surah Al-Mujadilah sampai ayat ketiga ini. Nah, itulah sababun nuzul, sebab turunnya surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai ayat ketiga. Nah, kita lanjut ke video yang kedua ya. Tapi sebelum lanjut, di sini ada pertanyaan. Ada satu pertanyaannya, itu apa? Ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami jika dia telah mengucapkan zihar? Ya, tadi kan ada dua ya. Ada dua yang sudah kita sebutkan. Ya, coba antuna cek lagi, kemudian jawab soalnya.